Halo warganet, kali ini kita akan membicarakan tentang ChatGPT itu. Apa itu ChatGPT? Pasti kalian semua juga udah pada sering dengar ya gitu, ChatGPT itu apa gitu. Ya, ChatGPT itu seperti AI gitu, kayak mereka tuh ngebantu kita dalam menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan gitu kepada dia. Dan kenapa hal ini bisa menjadi permasalahan yang kita angkat sekarang? Karena beberapa pihak gitu berpikir bahwa ChatGPT ini tuh terlalu memudahkan gitu, terlalu memudahkan beberapa hal yang menyebabkan anak-anak atau penggunanya tuh berpikiran dapat menyelesaikan sesuatu hal itu dengan instan gitu. Ya contohnya di sini dikatakan bahwa ChatGPT ini tuh digunakan oleh beberapa siswa gitu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Terus pihak sekolah berpikiran bahwa ini tuh termasuk kecurangan gitu, kecurangan, dan si anak ya kayak dikerjain orang lain lah gitu kan. Kita cuma yang ngasih perintah terus nanti beres nih gitu sama ChatGPT dikerjain tugas-tugasnya. Terus pihak pendidikan juga berpikir bahwa seolah-olah sekolah tuh hanya sebuah labelisasi gitu, kayak cuma di label sekolah gitu udah, tidak mendapat esensial yang lebih. Karena hal itulah gitu banyak orang-orang yang berdebat gitu bahwa ya yang di satu pihak ChatGPT ini tuh membantu sekali gitu pekerjaan gitu, membantu bla 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 dan lain sebagainya. Terus ada yang lain juga berpikiran bahwa ChatGPT ini tuh terlalu mempermudah anak gitu. Terus seakan-akan anak tuh nggak belajar gini 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 gini. Ya kalau menurut gue pribadi sih hal yang seperti ini tuh wajar gitu. Karena segala sesuatu tuh bisa menjadi negatif dan positif tuh ya gimana kita penggunanya. Ya contohnya pisau bisa menjadi hal baik bila kita menggunakannya untuk membantu proses masak di dapur gitu. Terus atau mungkin untuk memotong suatu hal, namun bisa menjadi hal yang negatif apabila tidak dipergunakan dengan bijak. Semisal digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain seperti itu. Sama halnya seperti ChatGPT ini, mungkin ada beberapa pihak yang merasa kalau ini tuh negatif gitu, karena membuat generasi saat ini tuh lebih kecanduan terhadap hal-hal yang berbau instan gitu, tanpa memahami proses dan lain sebagainya. Namun hal seperti ini tuh tidak selamanya menjadi suatu keburukan gitu atau hal yang negatif, karena di beberapa tempat gitu orang ini menggunakan ChatGPT ini tuh untuk mempermudah pekerjaannya gitu, mempermudah proses bekerja, terus menyelesaikan tugas-tugas dia yang dirasa dapat dikerjakan oleh ChatGPT ini gitu. Terus karena ini juga termasuk kemajuan teknologi gitu, kayak berkembangnya AI, terus mudahnya kita mendapatkan suatu hal tuh karena bisa dibilang itu kemajuan teknologi dan kemajuan zaman gitu. Namun karena kemudahan yang diberikan gitu, kadang orang tuh semakin kecanduan gitu, berpikiran bahwa semua hal tuh bisa didapatkan dengan instan gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Terus karena beberapa sumber mengatakan bahwa instansi pendidikan ya guru gitu, atau guru atau pengajar gitu, yang mengatakan bahwa hal ini tuh tidak baik gitu. Ya mungkin gue nggak bisa menyalahkan mereka gitu, karena ya tadi gitu, ini tuh instan gitu, hanya tinggal masukkan beberapa kata kunci dan beres gitu. Namun menurut gue hal ini tuh bisa saja menjadi suatu kemajuan gitu apabila sang guru pun atau sang pengajar pun lebih bersatu, ngeblend dengan kemajuan teknologi sekarang gitu yang semakin maju. Ya mungkin bisa saja guru-guru atau pengajar itu memasukkan atau berkolaborasi lah kasarnya dengan beberapa fitur-fitur yang telah ada gitu, seperti AI contohnya. Dalam membuat suatu hal mungkin bisa memanfaatkan kemajuan teknologi gitu demi kemudahan dalam mengerjakan sesuatu gitu, contohnya gitu. Banyak yang bilang gitu, kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah. Ya harapan gue sih
dengan adanya AI atau ChatGPT ini, orang-orang semakin bijak lah dalam memilah dan memilih gitu. Terus hal yang seperti ini tuh menjadi buruk atau baik gimana penggunanya gitu. Dan mungkin bisa gue katakan bahwa semua ini tentang edukasi gitu, atau mungkin pemberian pemahaman terhadap pengguna-pengguna atau generasi sekarang gitu, bahwa ada suatu fitur atau suatu platform untuk membantu lu untuk mengerjakan suatu hal gitu, namun dalam penggunaan yang tepat, atau mungkin bisa dikasih tahu gitu bagaimana cara penggunaan yang tepatnya itu seperti apa, terus titik-titik di mana lu bisa menggunakan platform ini itu seperti apa gitu. Karena apabila hal seperti ini dirasa merugikan atau buruk bagi orang-orang atau generasi sekarang, menurut gue sih itu kesalahan besar gitu, karena hal yang seperti ini tuh merupakan terobosan gitu. Kalau menurut gue pribadi, ini tuh sebuah mahakarya manusia gitu yang membuat hal-hal gila lainnya gitu, yang mungkin cikal bakal hal gila lainnya gitu, karena itu merupakan langkah awal manusia menjadi selangkah lebih maju dari kehidupan sebelumnya. Ya menurut gue semua halnya tentang pemahaman gitu, bagaimana kita bisa memahami satu sama lain dan ya mulai membiasakan dirilah beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan sekarang gitu. Terus pemahaman tersebut ya bisa saja diberikan dari guru atau mungkin ya orang-orang di sekitar kita, atau kita sendiri yang mencari pemahaman tersebut gitu. Ya yang terutama yang bisa kita lakukan adalah membaca atau literasi. Yang di Indonesia sendiri gitu, minat baca generasi sekarang tuh sangat buruk gitu. Mungkin itu yang menjadi permasalahan juga, kenapa generasi sekarang tuh ingin serba instan gitu. Mereka merupakan proses yang harus mereka jalani, dan sebuah solusi cepat itu adalah keinginan mereka gitu. Ya mungkin ini juga menjadi cerminan buat gue sendiri nih. Terus introspeksi gue tersendiri, dan mungkin kita bisa melangkah bersama tentang hal ini. Sadari diri sendiri dan cobalah menjadi lebih baik.